Shalom, puji Tuhan bersama dengan kami lagi di dalam renungan online, ibadah online pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini. Kasih karunia anugerah-Mu memampukan setiap daripada kami untuk hadir, mendengar isi hati-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, dan berdoa. Biarlah semua ini boleh menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan kami semua. Karena ketika isi hati Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami, maka kami percaya akan baik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap pribadi yang mendengar. Bukakan hati kami untuk menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tumbuh berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita membicarakan mengenai suatu topik yang sangat terkenal ya, populer. Dan saya percaya hampir semua, mungkin semua, tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah terlibat di dalam topik yang kita bicarakan. Mungkin bukan secara perjanjian lama, tapi secara perjanjian baru. Kita akan simak apa yang menjadi isi hati Tuhan. Judulnya adalah berbicara mengenai perzinahan. Perzinahan, apa yang dikatakan, apa yang dimaksud dengan perzinahan? Kita melihat di Yohanes 8, perikopnya wanita yang ditemukan berzina. Yohanes 8 ayat 1, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Tanya mereka. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Puji Tuhan. Jadi kita lihat ketika Yesus pelayanan, ketika itu semua masih di bawah hukum Taurat. Karena Yesus belum menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dan tirai bait Allah belum terbelah menjadi dua, sehingga masih belum memasuki zaman kasih karunia. Dan di dalam hukum Taurat kita semua tahu ada 10 perintah Allah yang wajib untuk ditaati. Tidak ada perkecualian. Kita akan baca ya. 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan satu ayat ini langsung Tuhan sendiri yang ngomong. Semua sisa ayatnya adalah ditulis oleh Musa. Tetapi hanya satu ayat ini yang Tuhan langsung berbicara sendiri. Jangan membuat bagimu patung-patung sejak sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormati ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Perempuan yang tadi ditemukan melakukan perzinahan.
9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya dan hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya dan keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itu adalah 10 hukum Taurat. Tetapi saudaraku, 10 hukum Taurat yang kita kenal dengan mitzvot atau mitzvah ya, itu oleh Rabbi Simlai di dalam Talmud Makot itu dibagi menjadi 613 perintah. Jadi dari 10 perintah itu dijabarkan satu persatu menjadi 613 perintah Allah, yang mana satu pun kita langgar di dalam hukum Taurat, maka itu adalah berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Sehingga tidak ada satupun dari kita yang bisa tidak melanggar satupun dari hukum Taurat. Kelihatannya hukum Taurat cuma 10, tapi ketika dijabarkan itu menjadi 613. Nah, kita lihat bahwa ternyata hukum Taurat ini ada 3 aspek, saudara. Aspek pertama mengenai seremonial, hukum seremonial, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana ketika seseorang berdosa itu bisa menebus dosanya di hadapan Tuhan. Jadi seremonial bicara mengenai vertikal, bagaimana seorang yang berdosa itu diatur di dalam hukum Taurat bisa diampuni dosanya. Itu seremonial. Yang kedua adalah hukum moral. Yang ketiga adalah hukum sipil. Hukum moral dan hukum sipil berbicara mengenai hubungan dengan sesama. Yang satu bicara mengenai moral, yang satu bicara mengenai kerugian materi. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam hukum yang terjadi di dalam perzinahan tadi adalah bahwa di hadapan Allah dia harus menebus dosanya dengan membawa kurban. Itu pertama. Kedua, secara moral. Secara moral otomatis perzinahan itu membuat malu, baik yang melakukannya maupun yang terkait dengan yang melakukan, keluarga yang melakukan. Jadi untuk menyelesaikan hukum moral itu harus ada tindakan moral. Misalnya kalau melakukan kesalahan, maka dia harus memohon maaf, melakukan sesuatu supaya secara moral itu bisa diampuni terhadap sesamanya. Sedangkan secara sipil, ganti rugi sipil adalah ketika dosa itu terjadi, maka ada orang-orang yang dirugikan secara materi. Mungkin di dalam perzinahan bisa saja secara materi ketika perzinahan itu dilakukan di sebuah tempat hotel penginapan, di mana penginapan itu mendapatkan sanksi dari pemerintah karena mengizinkan orang berbuat zina di tempat itu, maka orang yang melakukan dosa itu harus mengganti rugi kepada orang yang dirugikan akibat dari perbuatan dosa itu. Jadi 3 aspek dari hukum Taurat ini tidak bisa terpisahkan. Dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bisa menyelesaikan hubungan yang vertikal, yang seremonial. Jadi kalau kita minta ampun, kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, kita datang ke bait Allah, kita membawa kurban untuk persembahan dan dosa kita diampuni. Tetapi oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan oleh iman kita siapa yang percaya kepada Yesus, maka kita semua telah diampuni melalui korban Kristus di atas kayu salib. Jadi kita tidak usah membawa korban lagi, tapi cukup kita beriman kepada Tuhan. Tetapi 2 aspek lainnya, aspek moral dan aspek sipil itu belum terselesaikan. Jadi aspek moralnya masih harus kita lakukan dan aspek sipilnya pun juga harus, ganti rugi itu harus tetap dilakukan ya. Jadi tidak serta-merta ketika seseorang bertobat, beriman kepada Yesus, maka semua dosa-dosanya baik kepada Tuhan pasti sudah diampuni, tapi dampak kepada manusianya tetap harus dilakukan ya. Kita melihat bahwa Taurat itu tidak bisa dipatuhi 100%. Jadi tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah melanggar hukum Taurat. Hanya satu manusia yang tidak pernah melanggar, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi karena dia adalah manusia sejati dan dia juga Allah yang sejati, manusia sejati yang tidak pernah
berbuat dosa. Tetapi setiap daripada kita, tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah melanggar hukum Taurat. Kita pasti pernah melanggar hukum Taurat. Jadi Taurat memang diadakan oleh Tuhan, bukan untuk supaya dilanggar, tapi Taurat itu diadakan supaya mengingatkan saudara dan saya sebagai sebuah cermin, bahwa kita harusnya melihat ke dalam cermin dan melihat apakah diri kita sudah benar di hadapan cermin. Seperti seorang yang mau potong rambut atau seorang yang mau make up, itu harus melihat kepada cermin. Dan ketika ada sesuatu yang kurang baik, maka dibenarkan. Dengan dasar apa? Dasar melihat kepada cermin. Jadi Taurat itu dipakai sebagai tuntunan, cermin buat saudara dan saya untuk melihat ke dalam cermin. Apakah diri kita sudah benar dan baik? Ketika kita ada melakukan sesuatu yang kurang baik, kurang benar, maka cermin itu akan menunjukkan kepada kita. Dan Taurat itu digenapi oleh hukum kasih. Dibatalkan dalam arti telah digenapi oleh hukum kasih. Dan saudaraku sekalian, kita semua tahu hukum kasih adalah yang pertama, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudaraku, untuk menggenapi hukum Taurat adalah hukum kasih. Dan kasih itu bukan hanya untuk dimengerti, saudara. Banyak dari saudara dan saya, kita mengerti bahwa kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama. Kita mengerti, kita tahu, kita sering mendengar, tapi kita tidak melakukan. Ketika kita tidak melakukan hukum yang menggenapi hukum Taurat ini, maka ketika kita melihat di dalam cermin atau membandingkan dengan Taurat kehidupan kita, maka kelihatan sekali bahwa kehidupan kita masih belum beres. Jadi kita kalau melihat perempuan yang berzina itu, Tuhan mengingatkan. Seakan-akan Tuhan ketika orang Farisi itu tanya kepada Tuhan, ahli Taurat itu tanya kepada Tuhan, kalau dihukum Musa kita akan melempar perempuan yang berzina ini dengan batu. Bagaimana Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuhan mengingatkan mereka begini. Oke, siapa yang tidak berdosa? Jadi mereka disuruh melihat kepada cermin diri mereka sendiri, apakah semua sudah beres. Kalau ada yang sudah beres, yang tidak pernah berdosa, yang kelihatan sempurna, silakan mulai melempar batu. Jadi sama saja seperti begini. Kalau kita mau make up dan kita melihat ke kaca, oh ternyata semua sudah sempurna, jadi kita tidak usah melakukan apa-apa. Baru kita boleh menghukum perempuan yang berzina. Jadi Taurat itu kita pakai sebagai cermin, saudaraku. Cermin untuk kita melihat ke dalam cermin itu apakah kita sudah beres tidak. Ya, kalau kita belum beres, kita harus membereskan. Amin. Nah, kita lihat lagi di Matius 5 ayat 27. Kalau mungkin di perjanjian lama kita percaya bahwa berzina itu terjadi ketika ada laki-laki dan perempuan yang tidak di dalam hubungan suami istri melakukan hubungan seperti suami istri. Itulah yang dikatakan perzinahan. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus di Matius 5:27 dikatakan begini, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi bagi Tuhan Yesus, ketika hati kita sudah menginginkan, itu kita sudah melakukan perzinahan. Makanya tadi saya ngomong, hampir nyaris tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah melakukan perzinahan di dalam cermin yang kita lihat sekarang ini. Karena hatinya, pikirannya tidak beres, itu juga sama dengan berzina. Tapi kita lihat di ayat berikutnya, di Matius 5:29 mengatakan begini, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu
dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Saudaraku, misalnya kalau kita nih mau taat dengan firman Tuhan, kita lakukan apa yang baru kita dengar. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Ketika kita pergi ke gereja, kita akan melihat saudara kita ada yang tidak punya mata, ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki. Karena apa? Karena kalau matanya membuat berdosa, matanya dicungkil. Kalau tangannya yang berdosa, tangannya yang dipotong. Jadi pastilah Tuhan tidak ingin gereja kita adalah satu perkumpulan dari orang-orang cacat, saudara. Amin. Tapi kita lihat bahwa Tuhan itu ngomong, kita bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mencegah. Jadi perzinahan itu bukan kita setelah orang berzina kita hukum. Karena pada akhirnya perempuan yang berzina, yang dikatakan berzina itu sama Tuhan Yesus, dosanya diampuni dan disuruh pergi, dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi Tuhan mengingatkan kita supaya kita mencegah dosa itu terjadi. Kalau kita bicara perzinahan, perzinahan itu semua dari mata memandang. Mata itu adalah jendela dari hati kita, saudara. Jadi ketika hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang kotor, maka pikiran kita mulai berzina. Dan semuanya adalah melalui mata yang merupakan jendela daripada hati kita. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena ketika hati kita tidak beres, kita melihat seorang wanita atau pria berlawanan jenis, ya. Tapi kalau hatinya tidak beres, maka apa yang kita lihat masuk ke dalam pikiran kita, dari mata masuk ke dalam pikiran kita, dan pikiran kita langsung melakukan perzinahan. Jadi bukan tidak boleh pakai pakaian ini, harus pakai pakaian itu, tetapi hati kita yang harus kita jaga. Saya percaya ketika kita hatinya benar, melihat seorang perempuan lari telanjang, kalau laki-laki melihat perempuan lari telanjang, maka kita akan berpikir, aduh kasihan ya, mungkin lagi sakit, stres, depresi dan lain sebagainya. Tapi kalau pikiran kita negatif, kita melihat perempuan telanjang di jalan, maka pikiran kita akan menjadi sangat negatif. Amin. Hati kita, saudaraku, hati kita harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari dalam hati keluar segala sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Ketika kita menjaga hati kita, hati adalah pusat pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika kita memiliki pikiran yang positif, mencegah hal-hal negatif, pikiran negatif masuk ke dalam pikiran kita, maka perasaan kita akan terjaga. Maka kehendak kita adalah melakukan hal-hal yang positif dan baik. Tapi ketika kita melihat hal yang negatif masuk, kekerasan, pornografi, dan lain sebagainya, dan membiarkan itu masuk ke dalam pikiran kita, hati kita, maka hati kita akan tercemar, saudara. Perasaan kita akan terganggu, maka kehendak kita melakukan hal-hal yang negatif. Pertama, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kedua, dari perikop yang kita baca, mereka menghakimi wanita itu, mengatakan wanita itu adalah penzina. Saudara tahu, wanita itu kita kenal dengan nama Maria Magdalena. Akhirnya setelah dia diampuni oleh Tuhan, dia menjadi salah satu murid yang paling dikasihi oleh Tuhan. Bahkan mungkin salah satu yang hadir pada waktu Yesus disalib di Golgota. Yang muridnya semua lari kecuali Yohanes, Maria ibunya, juga Maria Magdalena yang dikatakan ditemukan sebagai perempuan penzina. Tapi ketika dia diampuni, maka semua menjadi berubah. Di perikop ini kita melihat Tuhan ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kita tidak boleh menghakimi. Di Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi,
kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Bahkan di Yudas 1 ayat 9 dikatakan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saudara tahu menghakimi bahasa Yunaninya adalah krisis bahasa Inggris. Yunani krisis itu menghakimi, menuduh, mendakwa. Artinya mendakwa, accuse, mendakwa. Saya baru-baru ini melihat sebuah film yang sangat memberkati saya, ya. Mungkin saudara yang sudah cukup dewasa, 16 plus ya, boleh melihat film tersebut, judulnya Lucifer. Kita semua tahu Lucifer adalah nama dari yang kita kenal bintang fajar, morning star ya, atau kita kenal sebagai iblis. Nah, iblis ini ceritanya di film ini, saudaraku. Saya nggak ngomong ini Alkitab ya. Saya cuman mau membicarakan bahwa saya diberkati oleh film ini. Adalah begini. Di film ini iblis mengatakan begini, saya ditugaskan Tuhan untuk menjaga neraka, untuk menghukum orang-orang yang bersalah di neraka. Saya sudah bosan, capek, sudah ribuan tahun saya yang jaga neraka. Saya kepingin liburan. Dan akhirnya apa, saudara? Di dalam film ini, Lucifer ini liburan datang ke bumi. Liburannya di bumi, kalau kita liburan ke Bali ya. Tapi ini Lucifer ini datang liburan ke bumi. Dia tidak mau menghukum lagi. Tapi di bumi, dia ternyata, saudaraku, dia itu ikut membantu di dalam police station, tempatnya di LAPD ya, itu tempat di mana menangkap penjahat dan menghukum, membawa ke dalam penjara dan lain sebagainya. Dan yang kesimpulan berkat yang saya dapat adalah begini, setiap kali manusia itu sering berbuat dosa, dan setiap kali mereka berdosa, mereka itu selalu mencari kambing hitam, menuduh si iblis atau si jahat yang membuat mereka berdosa. Sampai Lucifer itu ngomong begini, ternyata sekarang saya tahu, padahal saya itu tidak ngapa-ngapain. Saya selama ini berada di neraka menghukum orang yang bersalah. Tetapi semua orang di bumi ketika mereka berdosa, mereka selalu memakai alasan ini gara-gara si iblis, ini gara-gara setan. Setan yang membuat aku berdosa. Padahal apa? Padahal manusianya sendiri yang ingin melakukan dosa itu. Jadi janganlah kita ikut menghakimi atau menuduh apabila seseorang saudara kita seperti perempuan yang berzina itu melakukan perzinahan. Bukan kita membawa perempuan yang berzina dan menuduh dia berzina ke hadapan semua orang, tetapi kita harus mendoakan dia. Karena penghakiman itu bukanlah tugas daripada kita. Bahkan Mikael pun tidak mau menghardik atau menghakimi iblis ketika mereka berselisih mengenai mayat Musa, tapi mengatakan kiranya Tuhan menghardik engkau. Karena penghakiman itu adalah urusannya Tuhan, saudaraku, bukan urusannya saudara dan saya. Yang ketiga, aku memanggil langit dan bumi, di Ulangan 30 ayat 19, menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk kita memilih kehidupan, bukan hidup berdasarkan benar dan salah. Ya, pilih kehidupan, bukan benar atau salah. Kenapa? Karena Adam memilih kematian, saudara. Saudara masih ingat ketika Adam di Taman Eden? Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Tuhan berkata kepada Adam, Adam, Hawa, semua buah di Taman Eden ini boleh kamu makan, kecuali satu buah dari pohon pengetahuan benar dan salah, atau baik dan buruk. Ketika engkau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk atau benar dan salah, maka engkau akan mati. Ya,
engkau akan mati, kata Tuhan. Dan Adam memilih makan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk, sehingga dia mengetahui yang mana benar dan yang mana salah, maka dia mengalami kematian. Di Ulangan 13 ayat 19 Tuhan mengingatkan saudara dan saya, jangan kita seperti Adam. Karena kalau kita memilih kematian, kita akan mendapatkan kutuk. Tapi Tuhan ngomong, pilihlah kehidupan, supaya kita hidup baik, kita maupun keturunan kita. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat ketika Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, setiap hari Adam berbicara dengan Tuhan, ngomong-ngomong dengan Tuhan, jalan-jalan dengan Tuhan, setiap hari melihat Tuhan. Dan Adam tidur bangun, di sebelah kirinya dia melihat ada Hawa. Ya, jadi setiap hari dia melihat Tuhan, dia melihat Hawa sesamanya. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa setelah makan buah pengetahuan baik dan buruk, maka yang pertama dia lakukan adalah dia lari, saudaraku. Dia lari bersembunyi. Kenapa, saudaraku? Karena dia ketika dia tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, dia mulai melihat dirinya sendiri dan dia menemukan bahwa dia telanjang. Ketika dia tahu bahwa dia telanjang dan telanjang itu adalah salah, maka dia lari bersembunyi. Jadi ketika Tuhan mencari Adam, Adam tidak ada lari. Karena apa? Kalau dulu sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Adam selalu melihat kepada Tuhan, Adam selalu melihat kepada Hawa sesamanya. Tapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, yang pertama dia lakukan adalah dia melihat kepada dirinya sendiri. Dan melihat kepada diri sendiri atau egois itu adalah akar daripada dosa. Ketika orang Farisi itu melihat perempuan berzina, maka orang Farisi ahli Taurat itu berkata, melihat dirinya, oh aku ini suci, benar, ini orang berdosa, ini harus kita hukum. Itu yang dia lakukan, saudara. Tapi Tuhan mengingatkan kita, jangan hidup berdasarkan benar dan salah, tapi pilihlah kehidupan, yaitu apa? Tidak egois. Pilih untuk memandang Tuhan dan memandang sesama. Amin. Tiga hal. Satu, kita jaga hati kita. Kedua, yang ketiga tadi kita pilih kehidupan. Yang kedua adalah kita tidak menghakimi. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menghindar daripada kesalahan yang umum terhadap hukum Taurat. Karena tidak ada satupun dari kita yang tidak melanggar hukum Taurat. Tadi kita bicara bahwa hukum utama yang menggenapi hukum Taurat adalah hukum kasih. Jadi hukum Taurat diberikan kepada saudara dan saya supaya kita memakainya sebagai cermin. Supaya hukum Taurat itu menuntun kita untuk ketemu dengan Yesus. Setelah kita ketemu dengan Yesus, kita harus melakukan hukum kasih. Karena hukum kasih adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan hanya kita mengerti, saudara. Dan di 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan epignosis. Kita akan Dia, Yesus, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi dengan kita punya pengenalan epignosis secara intim kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita mengalami kodrat ilahinya, supaya kita bisa luput dari hawa nafsu dunia. Gambarannya seperti ini, saudara. Kalau di dalam ceritanya dongeng mitosnya orang Yahudi, ada pahlawan yang namanya Hercules. Saudara mungkin tahu bahwa Hercules itu terkenal sebagai orang yang paling kuat di dunia. Kenapa, saudaraku? Karena dia adalah bukan hanya keturunan manusia penuh, tapi ibunya adalah manusia, bapaknya adalah dewa yang dikenal dengan dewa Zeus. Oleh karena itu maka Hercules menjadi orang yang paling kuat di dunia.
Karena apa? Dia bukan manusia biasa, tapi dia setengahnya manusia ilahi. Ada keturunan dewa. Saudara tahu cerita wayang Pandawa dan Kurawa? Kalau Pandawa cuma 5 orang, kalau Kurawa banyak sekali. Mereka kan berperang, saudaraku. Kita semua tahu yang menang adalah Pandawa. Padahal Pandawa cuma 5 orang. Sedangkan Kurawa itu demikian banyaknya dengan Pandita Durna sebagai gurunya. Tapi mereka kalah. Kenapa, saudaraku? Karena semua Kurawa itu adalah keturunan manusia. Tapi semua dari Pandawa 5 orang itu keturunan dewa. Mereka adalah keturunan ilahi, saudaraku. Nah, kita bukan hanya setengah keturunan dewa, tapi kita adalah anak-anak Allah. Dengan iman kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan meterai Roh Kudus, Dia memeteraikan dalam kehidupan setiap daripada saudara dan saya yang beriman kepada Tuhan, untuk kita boleh dengan roh yang ada dalam diri kita memanggil Dia Abba, Bapa. Dia yang menciptakan langit dan bumi, sorga dan bumi. Dia pula yang menjadi Bapa daripada saudara dan saya. Jadi ketika kita mengenal dengan intim Tuhan kita, ketika kita bergaul dengan Tuhan kita melalui perenungan firman Kristus, saya katakan firman Kristus, bukan cuma firman Allah. Alkitab berisi firman Allah. Tetapi ketika kita bicara firman Kristus adalah setiap firman yang dikaitkan dengan Kristus Yesus. Contoh, Kejadian 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah pakai bahasa Ibrani Elohim. Elohim adalah bentuk jamak dari Allah. Jadi bukan cuma satu Allah, tapi Allah Tritunggal hadir menciptakan sorga dan bumi, langit dan bumi. Di Kejadian 1 ayat 1, di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita tahu firman adalah Tuhan Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dengan Bapa di Kejadian 1 ayat 1. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus hadir dengan Allah Bapa dan Allah Anak ketika terjadi penciptaan sorga dan bumi di Kejadian 1 ayat 1. Dan ketika kita mengerti, merenungkan firman Tuhan, firman Kristus, kita akan selalu melihat bahwa Kristus hadir di setiap firman yang diberitakan oleh Allah di dalam Alkitab. Maka iman kita akan bertumbuh, kita akan mengenal Yesus semakin dalam. Juga apabila kita punya kehidupan doa, bukan hanya doa 3 kali sehari, 5 kali sekali, tapi kita memiliki kehidupan doa. Hidup kita adalah berdoa bersama-sama dengan Tuhan yang telah dimeteraikan dalam diri saudara dan saya. Dan kita melakukan ibadah. Ibadah adalah suatu semua yang kita lakukan ketika kita bekerja, ketika kita berkeluarga, kita melakukan untuk Tuhan sebagai penyembah. Dan ketika kita mulai mengenal Tuhan kita secara intim dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, maka Tuhan akan dengan segala kuasa ilahinya membuat kodrat ilahi kita keluar. Sebagai anak-anak Allah, kita akan diluputkan dari hawa nafsu dunia. Kalau perempuan yang berzina itu dikatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, maka dia hidup di dalam pengampunan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, dia tidak berdosa lagi. Bahkan Maria Magdalena adalah salah satu murid yang disebut di Alkitab sampai hari ini, di mana dia mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak, di mana dia datang pagi-pagi ke kuburannya, di mana dia juga ikut hadir ketika Yesus disalib di atas kayu salib. Dan saya percaya ketika saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia pengampunan Tuhan, maka Tuhan telah mengatakan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang Tuhan telah lakukan demi kemuliaan Kristus Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, supaya kami mengerti bahwa apa yang harus kami lakukan adalah hidup
di dalam kasih karunia-Mu, di dalam pengampunan-Mu, supaya kami mengenal Engkau secara intim lebih lagi dalam kehidupan doa kami, dalam perenungan akan firman Kristus, dan di dalam ibadah kami. Berkati setiap daripada kami Tuhan, supaya melalui berkat yang telah Kau berikan, kehidupan kami boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.